Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oh, ku mau jadi sepertimu. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya kasih penyertaan Allah terus melimpah atas kita. Oke, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dengan Yesus Kristus, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik,
untuk kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga di pagi yang indah ini, kami anak-anak-Mu Tuhan, boleh memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jika Engkau masih memberikan kami satu kali lagi kesempatan untuk kami boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu boleh memberkati kami, membekali kami dalam kami boleh melakukan aktivitas sepanjang hari. Kami serahkan Tuhan waktu beritaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu sepanjang hayat aku dididik. Bacaan kita terambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu? Ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya. Maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Nah, dari sini kita melihat seseorang bertobat dan diampuni oleh Tuhan adalah hal yang baik. Namun tidak demikian bagi Yunus. Yunus begitu kesal dan sangat marah. Niniwe adalah ibu kota Asyur yang didapati adalah bertobat kepada Tuhan. Padahal kekejamannya sangat dikenal dan ditakuti bangsa lain. Nah, dari sini Yunus tidak rela jika musuh bangsanya mengalami pengampunan. Di ayat yang ketiga dijelaskan, baginya lebih baik mati daripada melihat hal itu terjadi. Ia keluar dari kota sambil terus jengkel, menanti kemungkinan Allah berubah pikiran. Tetapi justru Allah sedang memproses cara pikir Yunus untuk memperbaruinya. Ia dididik tentang cinta kasih Allah. Percakapan Allah dan Yunus begitu mengesankan. Di satu sisi, Yunus melakonkan pribadi yang begitu kesal, marah, benci, dan egois. Sehingga Allah menanggapinya, "Layakkah engkau marah?" Dikatakan di sana di ayat yang keempat dan yang ke-9. Namun di sisi lain, Allah melakonkan pribadi yang penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Ia panjang sabar
dan terus berusaha memberikan pengertian. Nah, atas kemarahan Yunus, Allah menunjukkan bahwa rasa sayang Yunus atas pohon jarak itu tidak beralasan. Nah, Allah menerobos pola pikir Yunus. Allah mengasihi bukan hanya kepada bangsa Israel, namun juga bangsa Niniwe yang besar juga dikasihinya sebagai ciptaannya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana Allah menerobos kekakuan hati dan pikiran kita? Dari bacaan kita tadi diperlihatkan kelembutan Allah serta kesabaran dan kasih sayangnya. Ia hendak membimbing pribadi yang mungkin berkepala batu, tegar tengkuk, dan egois. Nah, Tuhan begitu sabar dalam mendidik kita. Seberapa banyak kegagalan kita dalam memahami maksud Tuhan. Nah, sebanyak itu pula Ia mendidik kita. Bahkan lebih daripada itu. Meski kita sulit berubah dan tak jarang memprotes Allah, atau kita marah atas kedetailan kehidupan yang begitu menyakitkan, dan mungkin kekecewaan atas jawaban doa, Allah tetap sabar karena itu bagian dari proses didikannya untuk kita. Allah begitu panjang sabar. Ia tak pernah lelah mendampingi untuk mendidik kita. Sebagai Bapa yang mengajari anak-anaknya tentang yang baik dan yang benar di sepanjang hayat kita. Tuhan melakukannya bagi kita supaya kekakuan kita diterobos dan diperbarui. Jangan pernah lelah dalam menerima dan menjalani didikan hidup, karena Bapa yang panjang sabar adalah guru terbaik kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami bersyukur telah Tuhan ingatkan kembali akan didikan Tuhan. Engkau begitu luar biasa menerobos kekakuan hati dan pikiran kami. Meskipun Tuhan, kami sering keras kepala. Kami sering tegar tengkuk dan egois. Tak jarang pula kami berprotes kepada Tuhan. Mungkin kami juga kecewa dengan jawaban-jawaban doa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Seringkali juga kami Tuhan mengalami kegagalan ketika memahami maksud Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau dengan panjang sabar, dengan kelemah lembutan, masih menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus membimbing kami, mendidik kami dan mendampingi kami anak-anak-Mu, sampai nanti hingga Tuhan boleh mendapati kami serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami anak-anak-Mu akan memulai belajar, mari Tuhan Kau yang akan memberkati kami, memberikan kami sukacita, semangat yang baru dan motivasi yang baru yang berasal daripada Engkau. Serta Tuhan juga akan memberkati guru-guru kami. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Berikan ku hati